Sahabat Impresi, jumpa kembali bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Impresi adalah program YouTube channel yang diperuntukkan untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Indonesia. Dan saya hari ini menggunakan sebuah setelan batik. Ini adalah batik ekoprint yang tidak menggunakan zat kimiawi untuk memprosesnya. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah tempat produksi batik yang sangat unik di Kabupaten Belitung. Nah, tapi sebelum ke sana, bahwa dalam ensiklopedi dan juga narasi batik yang saya terima dari Pak Mahendra, seorang promotor dan juga pionir batik pertama di Pulau Belitung, bahwa batik Belitung sebenarnya sudah dikenal di abad 18. Luar biasa sekali. Tentunya banyak orang mengenal batik seakan-akan hanya dari Pulau Jawa. Untuk menggali lebih dalam, ikuti saya. Apa sih perbedaan batik Belitung dengan batik di Pulau Jawa dan batik di pulau-pulau lainnya di Indonesia? Ikuti terus di Impresi. Sahabat Impresi, saya sudah tiba di pekarangan rumah yang juga saya lihat ini ada berapa orang? 1, 2, 3, ada 9 orang yang menanti saya di sini ya. Benar nggak sih 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, betul. Ya, 9 perempuan cantik-cantik yang menanti saya di sini. Tentunya istimewa sekali hari ini. Dan di hadapan saya ada seseorang yang berdiri dengan batik yang warnanya ngejreng ya. Selamat pagi. Pagi. Dengan Ibu Diana. Ibu Diana ya. Namanya Diana saja Ya. atau ada Diana titik-titik? Tidak ada ya. Nah, ini kita sedang melihat proses yang sedang dilakukan oleh para perempuan yang sangat istimewa ini. Ya, dan kita akan tanyakan nanti lebih detail. Tadi saya bilang bahwa batik Belitung berbeda dengan batik di Pulau Jawa dan daerah lainnya. Ya, batik-batik di Belitung ini kelihatannya warnanya akan lebih berani gitu ya. Kenapa Bu Diana? Karena pesisir. Karena kita wilayah pantai, pesisir ya. Wilayah pantai ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa saya pernah membaca sebuah ensiklopedi. Ada deskripsi bahwa Belitung itu batiknya dimulai tahun 18-an. Jadi bukan baru sekarang ya. Jadi tahun 18-an, 1800 sekian saya lupa. Itu sudah ada batik Belitung. Nah, kalau kita sekarang menjadi sentra batik yang agak unik dengan warna yang pesisir yang menarik, tentunya bukan heran lagi, tidak heran lagi ya. Oke, ini juga batik bikinanmu ya. Ini motif buah nasi-nasi. Ya, nasi-nasi itu buah apa sih? Buah nasi-nasi itu buah hutan ya. Kalau dulu Mas sering kecil-kecil tuh masih makan itu, putih-putih. Nah, ini setiap tempat kan pasti ada nama nih. Bu Diana kasih nama apa? Kelekak batik. Kelekak batik. Pasti bingung kan, kelekak batik itu apa? Coba Bu Diana ceritakan, kenapa namanya kelekak? Nggak Diana batik aja gitu loh. Kalau Diana batik kayaknya kurang. Terlalu global. Biar ambil bahasa Belitung. Yeah. Benar-benar bahasa Belitung. Jadi kalau kelekak itu artinya kalau bahasa Belitung tempat. Nah, tempat di mana mengumpulnya buah-buahan. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Bahasa Melayu Belitung, kelekak itu tempat atau wadah lah ya. Ada banyak buah dan sebagainya, kayak kebun ya. Kebun ya. Sekarang menjadi ambil jadi kelekak tempat batik atau sentra batik ya. Cocok, filosofinya bagus banget ya. Oke, nanti kita akan lihat proses-proses ini. Ini kainnya cukup besar. Ini prosesnya pasti butuh waktu yang panjang. Tapi saya akan mulai dari sana ya. Ya, monggo silakan. Nah, ini ibu-ibu ini dibina langsung ya. Dari Bu Diana ya. Ini dengan Ibu siapa? Mindra. Hah? Mindra. Mindra ini
Sarah. Sarah ya. Oke, yang lain ini masih muda ya? Ini ya anak-anak SMK 1. Oh iya? PKL ya. Lagi PKL, magang? ya magang. Wah, beruntung sekali kalian. Ya, Habis lulus udah jadi pembatik. Udah bagus. Udah bagus ya? Ya. Wah, saya iri sekali nih. Karena kalian punya kesempatan yang baik ya. Nah, kalau ini ibunya orang sini? Iya, orang sini. Dan mereka profesinya apa, Bu Diana sebelumnya? Sebelumnya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Apa keistimewaan mereka nih? Sehingga diajak. Disabilitas tunarungu. Mereka tunarungu ya, disabilitas ya, punya keterbatasan. Ya. Ini luar biasa loh sahabat Impresi. Jadi ada beberapa sentra batik di Belitung yang memang melibatkan anak-anak disabilitas. Tapi di Diana ini, di Kelekak Batik, ibu-ibu yang selama ini mungkin di rumah merasa tidak percaya diri, punya keterbatasan, tapi diajak untuk menjadi pembatik yang sangat kreatif, ya. Dan hasilnya bagus tuh, lihat, ya. Dan kecepatan mereka untuk bikin sama. Sama. Ini semua mereka yang buat. Wow. Ya, sama. Jadi inilah nilai istimewanya Kelekak Batik ya. Ini langsung digambar oleh ibu-ibu yang katanya punya keterbatasan. Saya tidak melihat ada keterbatasan itu. Justru saya melihat ada kelebihan. Ya. Yang lebih daripada saya malah, ya. Jadi ini luar biasa sahabat Impresi. Kalau Anda ke Belitung, beli batik Kelekak ini, kita akan membantu semua orang untuk lebih percaya diri dan menjadi dirinya sendiri dan juga punya kemampuan luar biasa untuk ditransfer kepada orang-orang yang tadinya merasa dirinya punya keterbatasan, ya. Selama berapa bulan nih magangnya, Dek? 3 bulan ya? Mereka 3 bulan magang dari SMK 1. Jurusan apa sih sekolahnya? Pariwisata. Oh, SMK Negeri 1 ada jurusan pariwisata? Sijuk. Oh, yang Sijuk ya? Oh, Tanjung Binga ya? Iya. Oke. Jadi ini sudah jalan berapa bulan? 2. Tinggal 1 bulan? Iya. 2 bulan aja udah pinter ya? Setiap hari ke sini? Iya. Iya. Wow. Cuma Sabtu libur. Cuma ngertu ya. Yang dibikin ini adalah Tugu Satam, Satam Square ya. Tuh. Keren banget. Ini adalah ikon di pusat kota Tanjung Pandan ya. Batu meteor ya. Ini bagus banget tuh. Ini yang gambar pensil-pensilnya siapa? Saya sendiri. Bu Diana ya. Jadi kalau motif masih Bu Diana yang masih ini sendiri, ya. Tapi untuk menggambar atau pewarnaan mereka ya. Mereka. Oke. Jadi dapat idenya bagaimana Bu Diana awalnya membangun usaha Kelekak Batik ini? Cuma bermula dari hobi aja. Mula dari hobi? Bukan. Tahun berapa tuh? 2018 akhir Desember. 2018 baru dong ya? Baru. Jadi sebenarnya belum sampai 3 tahun ya? 3. Belum 3 tahun loh ya? Ini sudah banyak yang diproduksi. Nah terus kenapa harus pilih batik, gak kerajinan yang lain gitu? Sebenarnya apa karena punya kemampuan bikin? Enggak, cuma waktu itu kan liburan ke Jogja. Belajarlah membuat batik. Begitu membuat satu kain dibeli oleh teman. Oh, sempat liburan ke Jogja. Dan di situ ada sekolah-sekolah batik ya? Bukan sekolah, rumah gini juga. Jadi mencoba untuk membuat batik. Ternyata asik ya? Asik. Nah, keterusan. Buat satu kain dibeli dari orang, terus besoknya buat satu lagi dibeli. Jadinya ya udah terus-terusan. Itu otodidak berarti ya? Tapi kelihatannya punya bakat ya. Dan akhirnya untuk memperdalam ilmu kamu, bahan yang dipakai dan segala macam belajar dari mana? Ya kita tanya-tanya sama guru. Ya sebenarnya guru lah. Saya anggap guru ya. Senior lah ya. Senior. Cuma dia juga seorang ibu rumah tangga. Rumahan seperti ini di Jogja. Dan beliau mau mengajarkannya. Hanya kamu sekarang menerapkannya dengan motif Belitung. Iya, motif Belitung. Dan juga khasnya adalah pesisir. Nah, motif ini kan banyak kearifan lokal. Jadi menurut Bu Diana itu seberapa penting sih inspirasi dari kearifan lokal dalam batik Kelekak ini? Penting banget ya. Penting banget ya. Biar bisa mengenalkan dengan orang-orang masyarakat luas. Kalau Belitung itu punya motif tersendiri. Beda dengan. Nah, kearifan lokalnya apa aja? Nasi-nasi ya? Nasi-nasi. Terus batu satam. Ini simpor, ini batu satam. Mentudong ya? Itu mentudong. Ya, mentudong itu adalah tudung saji ya, sahabat Impresi ya. Jadi yang cukup besar dan dibikin dari daun pandan laut. Ya, dan diwarnai. Nanti kita akan lihat motif-motifnya ke dalam. Ya. Boleh. Nah, tadi kita lihat prosesnya sekilas.
Sekarang kita akan masuk ke dalam untuk melihat motif-motifnya. Mungkin lampunya boleh dinyalain ya. Permisi. Kita akan lihat. Ini banyak banget sahabat impresi ya. Jadi warnanya banyak sekali ya. Nah, ini ya. Kita mulai dari sini, Bu Diana. Nah, ini proses cap semua. Oh, ini yang cap. Ya, cap Ya. semua. Kalau cap itu sudah punya ini ya, stempelnya ya. Stempel, ya. Ya, jadi Stempel. pasti hasilnya Gampang. akan sama persis. Uh-uh. Mungkin cuma di pewarnaan yang akan Iya, berbeda ya. Perwarnaan sama seperti itu. Sama ya. Harus manual seperti itu. Nah, sahabat impresi lihat nih ya. Apa yang saya sebut tadi kearifan lokal, motif lokal ini mentudong ya. Mentudong. Ini adalah gambus ya. Betul ya? Iya, gambus. Kemudian ini daun apa ya? Simpor. Ini simpor ya. Simpor. Cuma Nah, kita simpornya ada modifikasi. modifikasi. Jadi lebih nggak monoton. Iya. Kalau ini daun Simpor. juga. Nah, itu beda ya. Simpor ini dengan simpor ini berbeda sekali. Nah, Beda. yang rame-rame ini apa? Itu ornamen aja. Ornamen aja ya. Hmm. Jadi memang cakep ya, kita lihat perpaduannya. Ada Ada warna putih. ngejreng di sini, tapi dasarnya tuh gelap. Saya suka sekali lihat motif ini ya. Nah, kemudian kalau lihat ini nanas ya. Nanas badau. Nanas Badau. Badau itu nama kecamatan di Pulau Belitung yang menjadi sebuah sentra atau kekhasannya ada banyak nanas yang enak sekali. Dan itu sudah terdaftar sebagai varietas unggulan ya. Nanasnya di Kementerian Pertanian. Nah, ini lihat nih ya. Jadi, aduh, saya senang sekali lihatnya. Belum 3 tahun udah banyak banget motifnya. Tuh lihat. Nah, ini nanti saya baru lihat. Nah, ini yang gambar. Ini yang Tulis. tulis. Sebutnya batik tulis ya. Tulis ya. Batik tulis loh. Saya anak desain, tapi saya lihat begini langsung wah. Saya aja nggak sanggup bikinnya. Nah, kalau sahabat impresi lihat warna-warna yang dimainkan tuh cantik banget. Kalau ini anak belajar malah. Ini malah anak belajar, boleh saya Iya. ambil ya. Tuh, kalau kita lihat ini ya. Belajar. Warnanya tuh pink. Ini kalau cewek umur 30 ke bawah pakai ini pasti cantik banget. Ya. Ini saya senang sekali walaupun kata Bu Diana nih anak yang belajar. Iya, orang yang Ya. belajar. Di Ya. sini belum diambil hasilnya. Oh, dia datang belajar belum diambil? Iya. Wah, tapi hasilnya bagus ya. Tapi berarti nggak boleh jual dong ya? Enggak. Titipan dia ya? Iya. Wah, titipan cakep. Dia. Ya, cakep sekali. Kemudian kita akan lihat lagi. Nah, kalau yang biru ini saya juga suka. Tapi bahan dasar kainnya itu boleh request nggak sih? Boleh. Boleh ya? Iya. Ada jenis apa aja? Ini kan katun ya? Iya, primissima. Oke, terus apa lagi? Ada dobi, ada Sutra. prima, ada sutra juga. Ada sutra ya. Nah, nih sahabat impresi lihat ya. Jadi Bu Diana dapat ide gagasan itu untuk bikin setiap motif kan banyak ini. Iya. Gimana caranya? Kadang Inovasi itu permintaan. bagaimana? Imajinasi aja. Misalnya seperti ini kan permintaan mau acara pertanian dan perikanan. Jadi saya bikin. Oh, ini belum diluncurkan ya? Belum. Oh, ini masih baru banget ya? Ya, Ada gambar baru. ikannya. Wah, keren memang. Pertanian di Daun Sahang. lada. Ya, Ini daun lada loh ya. Komoditas yang dijadikan unggulan oleh Kabupaten ya, Belitung. Sahang. Ini buah ladanya tuh, sahangnya. Nah, terus Ini ikan-ikannya. Ini perahunya. Kantor perikanannya kan ikan. Jadi Iya. ikan itu kan identik Dan warnanya bagus. dengan apa? Mentudong. Mentudong, makan, ya. kan, makan bedulang. Iya, Ada iya. simpornya. Siponnya ya. Jadi selama ini ada kolaborasi ya antara Ya. Bu Diana dengan pemerintah yang sering melakukan order ya. Ya. Jadi juga mengangkat ya Ya, mengangkat. penghasilan, pendapatan ya. Nah, selama ini kendala paling besar dalam menjalankan usaha kelekak batik ini apa, Bu Diana? Mungkin pemasaran ya. Pemasaran. Karena di sini di dalam Terbatas ya? orang Oke. belum banyak yang tahu. Jadi butuh juga. tempat khusus ya, Ya, betul. showroom. Nah, secara digital sudah pakai belum? Udah mulai jualan di Baru Shopee? IG. Hah? Kalau Shopee belum, karena belum ada yang megang. Kan Oh begitu. nggak sempat megang sendiri. Jadi Oh begitu. harus ada Kenapa yang- nggak libatkan anak-anak sekolah dan sebagainya untuk membantu? Nanti dikasih Iya, fee. ya. Belum Ya. belum kepikiran ke sana. Dibikin jaringan nanti kalau yang berhasil membantu kamu jualan, kamu bisa kasih persentase. Nah, itu bisa iya, dilakukan tuh ya. Tapi harus authorized. Jadi yang resmi ya, Ya. diotorisasi oleh pihak kamu. Nah, ini kalau kita lihat nih warna ungu ya. Ini apa? Boleh dilihat. Ini iding-iding ya? Itu daun menggala. Oh, daun menggala. Iya, daun menggala nih. Daun menggala. Ini nah yang udah jadi. Nah, ini udah jadi ya. Nah. Waduh. Ini kalau sahabat impresi ingat, ini apa? Ini adalah mercusuar Pulau Lengkuas ya. Dan ada batu granitnya, ini mencerminkan lautnya.
dan ini tentunya abstraknya ya. Abstrak. Jadi ini menarik banget. Jadi kalau kita pakai ini udah tahu orang nih batik Belitung ya. Batik Belitung. Karena ada lengkuasnya. Ini adalah ikon ya. Ikon Belitung. Oke. Selama ini peran pemerintah daerah sering nggak melibatkan kamu dalam pelatihan? Sering. Atau udah merasa udah cukup nggak perlu ikut pelatihan lagi? Atau justru jadi pelatih? Masih pengen malah berlatih lagi. Dan pernah dilibatkan jadi pelatih tidak? Sering ya? Siapa yang ikut audiensnya? Biasa ibu-ibu kantor desa, PKK. Oh begitu. Dari PKK. Dari PKK ya? Ya. Bu Diana juga pengurus PKK? Iya, pengurus Nah, PKK. beliau juga pengurus PKK, jadi juga mentransfer ilmunya nggak pelit-pelit. Ya. Jadi kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat jelas ya. Itu yang ibu-ibu disabilitas ya dapat juga dari pelatihan PKK. Oh begitu, ya. Malah dari Bu Puni sendiri. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau Bu Diana tuh harus lebih banyak membangun kekuatan dari sisi pemasaran digital ya. Jadi ya itu kelemahannya di situ ya. Jadi sangat penting ya sebuah kolaborasi digital yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta untuk membantu usaha ini ya. Sehingga lompatan atau capaiannya lebih banyak ya. Oke. Yang sutra yang mana Bu Diana? Sutranya kebetulan ini lagi habis ya? kosong. Lagi habis ya. Oke, kalau kita lihat ini kan daster ya. Itu ini apa sih? Bukan ya, atasan ya. Oke. Ini banyak banget udah jadi. Nah, soal harga bagaimana nih, Bu? Yang kayak begini. Harga kalau yang tulis ada yang dari 300 ribu tulis loh. Bikinnya berapa lama? Sama pewarnaan sama ini kadang seminggu. Seminggu ya, bikinnya seminggu tapi yang bikin ibu-ibu disabilitas. Jadi kalau 300 ribu itu Anda sudah sangat bisa membantu orang untuk kembali menjadi dirinya sendiri dan punya semangat untuk menularkan itu kepada orang lain dari sisi positif ya. Murah sekali ya. Jadi kalau yang udah jadi begini? Kalau udah yang jadi itu karena ada yang cap, kita nggak ada yang cap ya. Ada yang cap. Kalau yang ini kan tulis. Kalau yang cap harganya berapa? Cap 150. 150 ribu ya. Jadi sahabat impresi kalau Anda merasa batik Belitung kayaknya mahal deh. Enggak juga ya. Ini 150 ribu tapi Anda sudah bisa memiliki batik dengan motif-motif berkearifan lokal dan merupakan kekayaan di Pulau Belitung ini. Ya. Di sini tidak ada printing, semua cap sama tulis. Oh gitu ya. Iya. Sama tulis ya. Yang tulis yang mana ya? Tulis. Yang itu ya? Iya, ini semua. Sama ya, yang gambar itu lah ya. Iya, belum cap. Oke, jadi kalau Anda misalnya, saya nggak suka batik pesisir tua warnanya, terang warnanya. Kalau ini juga bukan, ada. Ini bukan. Ini bukan ya? Bukan. Oh, ini contoh. Iya, itu Oke, contoh. ini iya. Iya, itu dulu udah lama. Ini corona nih. Ya, corona. saya ingat motif ini. Jadi Diana ini berinovasi. Nah, ini kalau Anda bilang terlalu ngejreng. Nah, ini ada warna yang lebih tua ya. Nah, kayak seperti ini. Ini apa? Udang. Ini motif nibong palai. Ini bagus banget. Ini anggrek bulan. Oh. Anggrek macan, bukan anggrek macan ya. Tuh, lihat tuh. Kalau Belitung kan nibong palai namanya. Saya suka sekali lihatnya tuh. Warnanya enak banget. Ya, sahabat impresi ya. Nanti kalau Anda ke Belitung berwisata, mampir ke Batik Keleka. Bisa cari di Google ya? Iya, bisa. Ada ya? Ketik aja Keleka. K-E-L-E-K-A-K ya. Kalau ini simpor, motif simpor. Ini motif simpor. Nah, kan juga ada warna-warna yang gelap ya. Ini ya bukan Belitung? Bukan. Oh iya, ini Belitung motif kupu-kupu. Kupu-kupu. Mana yang kupu-kupunya? Atasnya. Oh iya. Ya, kupu-kupunya ada di atas ya. Ini Belitung nih. Beneran? Kalau ini bagus ya. Masih kolaborasi. Ya. Oke. Itu motif ini. Penyu. Hewan laut. Iya, hewan laut ya. Ada cumi tapi nggak pakai goreng tepung. Iya. Ini kitang-kitang. Ya, betul ya? Iya. Nah, jadi saya cukup hafal nih sahabat impresi ini karena saya dari kecil nangkep ikan kitang-kitang. Nah, ini yang tadi Bu Diana pakai sama persis ya. Ini nasi ya. Jadi banyak sekali motif di sini, tapi ada yang unik sekali di sini adalah setiap orang yang beli batik ya. Ya, ini bisa. Bu, ini bukan untuk batik ini tapi ini bisa batik tulisnya. Batik tulis kan? Ya. Yang harga berapa? Yang ada 350. Nah, 350 ribuan batik tulis sudah dikasih ini? Iya. Masa sih? Iya. Dikasih tasnya bikinan Belitung ya. Belitung kan? Kebetulan ini daun pandan. Belum jadi ya, daun pandan. Ini belum selesai loh ya. Kalau udah selesai akan seperti apa? Itu di belakang. Oh, yang udah selesai ini seperti ini ya.
Tuh, cantik banget tuh. Itu jadi kain-kain perca yang Kain di sini, sisa potongan, ya, potongan dimanfaatkan baju untuk buat bagus itu. ya. Jadi kalau ini sebagai shopping bag, pulang masih bisa dipakai ibu-ibu pergi ke mall atau ke pasar, keren loh ya. Jadi pasti nggak ketemu orang yang pakai yang sama. Ya. Pasti itu ya. Jadi ini bagus banget karena saya lihat ini semuanya beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi nggak ada tambahan biaya ya? Enggak. Semuanya sama biayanya. Iya, sama. Nah, kemudian yang ini nih, ini baru jadi ya, Bu Diana? Belum jadi. Oh, belum jadi ya? Iya, baru setengah pewarnaan. Ini pesanan? Tidak. Wow, ini bagus banget loh. Boleh diangkat nggak ya? Iya, boleh. Nggak merusak ya? Enggak. Ini apa yang membedakan di belum jadi apa? Ini belum semua diwarnai. Nah, belum. Tuh lihat tuh. Nanti kalau diwarnai begini semua? Iya, Keren loh, lihat tuh ya. Nah. Waduh, coba impresi lihat tuh warnanya. Wah, cakep banget. Ini nanti harus direndam lagi, direbus ya lagi? Iya, direbus supaya lebih sama halus fiksasi lagi. Di apa? Fiksasi. Oh. Apa itu fiksasi? Fiksasi itu Fiksasi. karena ini pewarnaan remasol, jadi pakai cairan water glass. Oh, begitu. Ya. Nanti kalau mau lihat proses fiksasi boleh. Boleh kita lihat ya. Oke, sahabat impresi, jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi gali lebih dalam dengan Bu Diana di Kelekap Batik. Oke, sahabat impresi, kembali lagi. Sekarang saya akan melihat proses fiksasi. Saya anak desain nggak ngerti tuh fiksasi itu apa. Ya. Nah, Bu Diana bisa jelaskan fiksasi itu apa? Fiksasi ini adalah karena ini warna remasol dipakai water glass biar Itu apa? Cairan itu isi apa? Ya, itu water glass. Oh, itu Ini. kayak seperti itu ya? Ya, Dilapisi. Ya, apa ini namanya? Tujuannya apa ya? Biar tidak luntur nanti warnanya. Oh, biar nggak Biar- luntur. Jadi ini seperti di coating. Ya, biar Ya. warna melekat. Ya, jadi dilapis dengan yang transparan Ya, sehingga warna aslinya tetap utuh. utuh. Dan ketika dicuci berkali-kali nggak akan luntur. Enggak akan Jadi ini luntur. pertama kali kita pakai batik dicuci luntur nggak? Luntur biasanya. Pasti ya? Ya, pasti luntur. Buang. Jadi harus dipisah dulu ya, Ya, ketika cuci pisah ya. dulu. Oke, fiksasi ini berapa lama? Sebentar, ini cuma ini. Lapis sekali, terus dikeringkan? Dikeringkan, dijemur. Jemur biasa, matahari? Ya, terus ya jemur biasa. Oke. Enggak dijemur juga, dibiarin ini yang penting. Perlu diulangi lagi nggak? Enggak ya? Didiamkan sampai paling enggak 4 jam. Oh, 4 jam ya. Kalau Ya. nggak ada matahari gimana? Diangin-anginkan? Diangin-anginkan, didiamkan aja di sini. ya. Kalau hujan diam Inilah aja. proses akhir ya? Ya, belum. Habis ini baru rebus? Setelah ini kan dicuci. Cuci dulu? Baru direbus. Oh, jadi sahabat impresi, Ya. jadi habis fiksasi seperti ini, didiamkan 4 jam, kemudian dicuci. Ya. Cucinya nggak pakai sabun dong? Enggak. Air biasa ya? Air biasa. Air dingin? Iya, air dingin. Air dingin biasa, Baru nanti normal lah, suhu normal Ya, ya? Baru nanti rebus. direbus ya? Setelah direbus, Sudah jadi. nggak dicocol di sambal dah? Enggak. Iya, iya. Tidak. Ya, itu prosesnya ya? Setelah direbus, nanti dia akan selesai udah? Sudah Nggak ada selesai. setrika-setrikaan ya? Iya, kadang ada pakai setrika biar ini Biar dia rapi. rapi. Terus ada misalnya motif-motif samping yang melebar atau potongan kain yang nggak rapi itu dirapiin? Iya, dirapikan nanti. Oke, ya seperti itu ya prosesnya ya. Jadi sahabat impresi nggak mudah loh bikin batik ya. Ya, Jadi apalagi batik yang tulis ya, tulis. itu nilainya luar biasa. Padahal harga jualnya 300 sampai 350 ribu aja ya. Kecuali kalau sutra ya kita jual 400 Nah, sampai 500. sutranya berapa? 400. 400 ribu loh sutranya. Ya, jadi kadang kita di luar sampai juta-jutaan. Ya, jadi di sini di Kelekap Batik harganya sangat terjangkau dan melibatkan ibu-ibu disabilitas yang memiliki kemampuan yang tidak pernah saya bayangkan. Ya, ternyata mereka juga mau ya dia Ya, untuk bekerja seperti ini dan menghasilkan uang ya. ya, Signifikan ya dapat duitnya ya. ya. Ya, jadi sharingnya berapa saya nggak akan tanya, tapi saya mau tanya Diana, kesulitan terbesar selain pemasaran tadi, apalagi sih kesulitanmu selain showroom gitu ya, butuh tempat yang strategis, ada kesulitan apa? Permodalan aman nggak? Itu juga. Itu juga ya? Ya. Selama ini ada pinjaman bank? Nggak ada ya? Belum. Jadi masih mandiri ya, 100% ya? Nggak ada niat untuk dapat kur dari perbankan dengan bunga rendah? Ada sih. Ada cuma ya? Belum berani. Tapi ada hambatan, oh belum berani? Ya. Kenapa? Takut. Oh takut meminjam ya? Takut meminjam.
Tapi kalau ada mitra mau nggak? Mau. Mau ya. Misalnya nih, daripada pinjam bank, si A punya uang, butuhnya berapa sih kebutuhan modalnya? Ini Kira-kira? tergantung karena ini semua kan bahan baku Iya. kita yang susah 100 itu juta mahal. cukup nggak? Waduh, kalau 100 juta sih udah besar ya. Oh cukup ya? Oh, cukup banget. Jadi kalau misalnya 50 sampai 100 juta ada mitra ya, sharing hasil, Iya. bersedia ya? Iya, Dia keluar modal, Heeh. Bu Diana keluarkan skill, Iya. mengkoordinir, nanti bagi hasil. Bersedia Iya, ya? Jadi nggak ada bersedia. beban pinjem-pinjem bank ya? Nggak ada Gitu beban. ya. Nah itu ya. Jadi sahabat impresi yang Anda sedang mencari potensi usaha di Pulau Belitung, butuh mitra yang komitmen ya, kemudian konsisten dengan usahanya udah selama 3 tahun ini, nanti cari Bu Diana ya. Oke Bu Diana, saya mau kembali ke situ. Oh iya, boleh. Kita akan lihat kembali Anu, adik-adik yang dan sana, ibu-ibu sini. ya, jangan beranjak, cukup di situ. Uangnya jangan dikeluarin. Itu apa sih? Oh itu malamnya ya? Iya, malam. Malamnya kok warnanya begitu ya? Memang begitu ya? Iya, untuk pecahan, untuk malam Oh, pecahan. setiap malam itu beda-beda warna? Beda. Ini bukan untuk malam ini, bukan untuk malam. Kalau yang siang sama pagi nggak ada ya? Ini malam semua ya? Ya, ini malam pecahan seperti itu. Oh malam pecahan, ini dibeli dari luar? Iya, semua bahan Semua kita dari luar ya? Iya. Oke. Tapi juga membuat ini nggak? Ecoprint seperti ini? Pernah? Belum. Belum ya? Belum sempat ya? Belum. Oke. Nggak kejamah. Nggak kejama ya? Nah. Itu yang saya salut dengan Bu Diana itu adalah gagasannya sahabat impresi ya. Jadi dengan motif yang sudah berapa? Udah 100 lebih nggak motifnya? Lebih ya? Mungkin Kayaknya lebih ya? Lebih ya. Ya. Motifnya udah 100 lebih loh. Ya jadi untuk mendapatkan gagasan kan nggak gampang. Kadang kita gambar di selembar kertas saja lama mikirnya. Ini selembar kain besar seperti ini Ya. dan harus segera jadi misalnya by Ya. pesanan orang. Pernah nggak sih orang request, saya pengen yang kayak gini-gini, kamu rangkum deh? Wah, pernah? Pernah ya? Sering ya? Sering. Ya jadi Ya. kalau sampai impresi lihat, ini ukuran ini buat batik kemeja Iya, lengan panjang. Bisa panjang. ya? Bisa, 2 meter. 2 meter ya. Jadi ini satu lembar ini buat batik kemeja ya, lengan panjang ya. Dan yang tadi itu daun simpor kecil-kecil ya. Ya, Betul ya? Yang ini kerumunting. Kerumunting ya, sorry. Kerumunting ya, oke. Kerumunting. Dan itu ada motif kayak ornamen rumah adat ya. Iya, kayak dikombinasikan dengan. Nah, kalau malam ini setelah direbus gini, Bu Diana, terus nanti dioleskan aja. langsung dioles Iya. saja. Olesnya pakai kuas. Kuas untuk membuat motif. Kenapa nggak pecah. pakai kuas yang gedean sedikit biar cepat gitu? Ada kuasnya, Ada ya? gede dikit. Iya, Ini iya, belum. iya. Oh, ini sedang bikin motif keremunting ya, segala macam ya. Kalau kerumunting. Oke, baik. Kalau itu simpor. Nah, kekuatan dan keunggulan kelekak batik selain melibatkan ibu-ibu disabilitas dan juga motif kearifan lokal apa, Bu Diana? Kekuatannya. Apa yang membedakan batikmu dengan batik Belitung lainnya sehingga ini layak menjadi sebuah pusat perhatian? Mungkin bingung juga ya. Kayaknya semua pada bagus-bagus. Semua bagus ya? Iya, semua pada Tapi bagus. pembedaannya mungkin dari Warna mungkin. warna ya? Kita warnanya nggak terlalu ngejreng ya. Masih ambil di moderat ya, tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Mm-mm. Kalau yang lain mungkin warnanya ngejreng-ngejreng. Iya, iya, iya. Jadi pewarnaannya berada di tengah-tengah, sahabat impresi. Jadi ada yang pesisir yang ngejreng sekali dengan batik yang Jawa yang agak menggunakan warna-warna yang tua gitu ya. Jadi berada di tengah-tengah. Berarti batik kelekak ini ada juga pengaruh dari Jawa dikit ya. Ada. Pengaruh tekniknya. Iya, Tapi tekniknya. motifnya sama sekali nggak ada. Iya, Ya saya tadi motifnya. udah lihat motifnya seluruhnya adalah kearifan lokal. Oke Bu Diana, apa yang mau disampaikan kepada sahabat impresi terkait dengan usahamu? Nah, silakan. Siapa tahu menginspirasi. Apa ya? Jangan takut untuk mencoba. Ya, seperti saya kan tidak pernah berpikir untuk mencoba batik ini sama sekali, menjadi pembatik sama sekali. Dengan coba-coba ya hasilnya ya seperti ini, bisa buat untuk usaha, membantu kebutuhan keluarga. Nah, pertanyaan saya di quote-nya Bu Diana, jangan takut untuk mencoba. Pertanyaan, pernah gagal nggak? Pernah. Bikin batik gagal? Gagal, pernah. Berkali-kali? Banyak sekali itu yang Banyak ya? gagal, ya. Jadi yang gagal itu dibuang lah? Atau dimanfaatkan untuk tas? Enggak, kadang dikasih ke orang. Oh begitu? Ya. Wah, ya. Kalau ada teman yang mau,
nanti dikasih. Pernah rugi nggak? Pasti. Pernah. Tapi pernah. selama usaha 3 tahun ini sudah mulai profit lah ya. Ya. Itu ya sahabat impresi ya. Jadi Alhamdulillah. siapapun kita yang sedang ingin berusaha, apalagi di usaha mikro seperti ini, jangan pernah takut untuk melangkahkan kaki. Ya. Mencoba, gagal, dan berhasil itu adalah sebuah proses yang harus kita lewati. Baik, dari Kelekak Batik Belitung, kita pamit. Dan Anda harus tetap punya semangat dan motivasi dan juga inovasi. Supaya di saat pandemi seperti ini, kita bisa melangkah lebih maju. Dan ketika pandemi berakhir, kita akan menjadi pemimpin dalam usaha mikro. Terima kasih, sampai jumpa.